Hai, kembali lagi di Hoki Jaya Channel. Kali ini saya akan mereview proyek kami yang baru selesai, yaitu rumah milik Bapak Wayan Suantara di Bahe, Badung, Bali. Yuk kita lihat videonya. Dari depan kita bisa melihat ada dua buah pintu. Mungkin pintu yang ini bisa kita sebut dengan pintu Bali. Ini kayunya menggunakan kayu bengkirai agar tahan dari cuaca. Nah, di sini kita lihat pintu menuju ke garase. Mengingat tempatnya tidak memungkinkan untuk membuat pintu sliding, jadi kita membuat pintu melingkar di garase. Ukuran garase ini yaitu 3 x 5 meter, jadi cukup untuk menampung 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Pada bagian garase kita melihat sebuah jendela besar. Jendela ini lain daripada umumnya karena menggunakan sliding atau ke samping. Ini tujuannya untuk mengefisiensi tempat, karena umumnya kalau jendela pembukaannya maju, jadi itu akan mengganggu jika kita menaruh sebuah mobil. Nah, sekarang kita menuju ke tamannya. Di sini rencana kita isi rumput dan mungkin di pojok kita isi pohon jepun. Sekarang kita lihat pintu utamanya. Pintu utama dari rumah ini terlihat cukup unik. Ini terbuat dari kayu bengkrai yang dipotong kecil-kecil dan disusun satu persatu. Ini proses pengerjaannya cukup rumit dan lama. Sekarang ayo kita lihat ke dalam. Ini pintu utama bisa dibuka menjadi 2. Ini ukuran ruang tamu 3 x 6 meter dan langsung ada tangga di tengah. Pada sisi-sisi rawan kita keramik menggunakan keramik yang putih polos dengan ukuran 30 x 50 cm. Nah, mungkin di sini nanti rencana naruh sofa. Sedangkan di bawah tangga mungkin bisa dimanfaatkan untuk naruh barang-barang berharga atau mungkin sepatu. Sekarang kita menuju ke kamar utama. Dari kamar utama kita langsung bisa melihat ke garase melalui jendela besar tadi yang sempat kita ulas. Jadi mungkin kalau berangkat kerja, mungkin ada barang-barang ketinggalan dari kamar, kita langsung bisa berikan ke garase. Sama, kita lihat dinding-dinding kita semua keramik. Jadi di sini mungkin nanti pemilik rencananya naruh tempat tidur. Ini menuju ke kamar mandi ruang utama. Jadi pintunya menggunakan pintu sliding. Pada sisi utara dibuat dengan keramik ukuran 10 x 30 cm, disusun seperti motif bata. Nah, pinggir-pinggir dibuat dengan keramik motif kayu, sedangkan di bawah dibuat dengan keramik motif mosaik. Di sini lengkap, ada shower, ada kaca, dan ada juga toiletnya. Walaupun kecil, namun bagi saya ini cukup bagus dan efisiensi menempatkan peralatannya. Dari kamar utama, sekarang kita menuju ke kamar yang kedua. Jadi rumah ini terdapat 2 buah kamar tidur di lantai 1. Nah, kamar ini ukurannya lebih kecil dari kamar yang utama, kurang lebih 3 x 3 meter.
Ya, mungkin ini difungsikan nanti untuk kamar anak atau PRT. Penempatan kasur bebas, bisa di sana atau mungkin di sebelah selatan, sesuai dengan siko nanti. Nah, dari kamar yang kedua sekarang kita menuju ke toilet luar. Jadi di sini juga di lantai 1 terdapat 2 buah toilet. Jadi 1 kamar mandi dalam dan 1 kamar mandi luar. Ini mungkin kalau ada tamu biar tidak sampai masuk kamar utama. Dinding-dinding semua kita keramik. Motif keramik yaitu motif mosaik. Di lantai juga seperti itu, hampir sama motifnya dengan yang di kamar utama. Dari kamar mandi sekarang kita menuju ke tempat jemur. Nah, ini tempat di sini kita dibatasi oleh sebuah pintu dengan pintu kaca. Jadi ini tujuannya agar memberikan pencahayaan bagus ke dalam ruangan. Di sini juga kita membuat pintu sliding. Ini tujuannya untuk mengefisiensi tempat. Nah, ini ruang jemurnya. Jadi ini bisa dikatakan ruang serbaguna. Ini di atasnya dibuat dengan kanopi dengan atap solar light. Jadi yang tembus cahaya. Itu tujuannya agar mungkin sebagai tempat untuk menjemur tetap kena sinar, namun tidak kena air jika hujan. Di sini juga kita bisa menaruh tempat mesin cuci. Dari sini sekarang kita menuju ke dapur. Ini dapurnya berada di belakang. Jadi kalau mau memasak mungkin baunya tidak sampai ke depan. Di sini nanti kita naruh kompor. Sedangkan di pojok mungkin tempat menaruh piring yang sudah dicuci. Di bawah mungkin kita tutup dengan kitchen set dan mungkin bisa juga menaruh gas. Di sini kitchen set full. Mungkin bisa dipasangin exhaust fan untuk menyerap bau asap yang kurang baik. Ukuran dapur ini termasuk kecil namun cukup untuk keluarga baru atau pengantin baru. Nah, dari dapur sekarang kita menuju ke lantai 2. Nah, sekarang kita melalui tangga. Ini tangganya dibuat dengan keramik motif kayu. Dan pada railing pegangannya menggunakan kayu kamper. Ini biar lebih kuat dan jika dipegang juga tidak bau. Pada rumah lantai 2 memang belum finishing. Namun jika kita lihat dari video ini, rumah lantai 2 sudah seperti finishing total. Karena memang sengaja pada area tangga ini kita sudah plester, aci dan cat, dan juga sudah kita isi plafon. Jadi itu biar terlihat lebih menarik. Nah, sekarang kita lihat area lantai 2. Pada lantai 2 terdapat satu buah bangunan suci. Jadi ini penempatannya sudah disesuaikan dengan nanti rencana pembuatan kamar ke depan oleh si pemilik. Nah, di sini nanti rencana akan ada 2 kamar tidur, sedangkan di pojok ada 1 kamar tidur. Jadi rencananya di atas akan ada 3 kamar tidur. Sehingga total menjadi 5 kamar tidur dengan di bawah. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya tidak usah khawatir karena pemipaan dan pembersihan kita sudah setting semuanya. Jadi nanti kalau memang
mau melanjutkan lagi, tinggal masang tembok aja, tidak usah mikirin pipa, mikirin besinya. Jadi ini mungkin salah satu saran untuk teman-teman yang ingin membangun lantai 2 secara bertahap. Nah, ini nanti rencananya teras lantai 2. Nah, dari sini kita bisa melihat view sawah yang masih menghijau, dan dari sini juga kita bisa melihat gunung. Jadi kalau sudah melihat yang begini, jadi mungkin otak-otak yang penat jadi berkurang. Baik, demikian video kita kali ini mengenai rumah Bapak Wayan Swantara di Bahe, Badung, Bali. Bagi yang suka dengan video ini, mohon like, subscribe, and share. Terima kasih.